Rusia akui wilayah Ukraina Timur merdeka, suasana makin panas, perang habis-habisan segera pecah. Ancaman perang semakin dekat setelah Rusia mengakui kemerdekaan dua bagian di Ukraina Timur. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Luhansk dan Donetsk, dua wilayah Ukraina itu telah merdeka. Luhansk dan Donetsk yang membentang sejauh 6.500 km di Ukraina Timur selama ini menjadi wilayah yang pro-Kremlin, di mana sebagian besar warganya adalah keturunan Rusia. Akibatnya wilayah tersebut semakin terancam perang habis-habisan. Putin tanpa dasar telah menuduh pasukan Ukraina melakukan genosida dan menyalahkan Kyiv atas kelanjutan pertumpahan darah di masa depan di wilayah tersebut. Akan tetapi sebelum pengakuan resminya atas negara yang memisahkan diri, Putin menghabiskan sebagian besar pidatonya dengan mengecam Ukraina, NATO dan Amerika Serikat karena gagal mengatasi ancaman keamanan yang diajukan oleh Kremlin dalam beberapa bulan terakhir. Jika Ukraina bergabung dengan NATO, itu akan menjadi ancaman langsung bagi keamanan Rusia, kata pemimpin Rusia itu. Dia meremehkan Ukraina sebagai negara yang tidak pernah memiliki tradisi kenegaraan asli, menuduh Amerika Serikat memeras Rusia dengan ancaman sanksi dan memperingatkan upaya Barat yang mencoba meyakinkan Rusia bahwa NATO adalah aliansi yang cinta damai dan murni defensif. Putin menambahkan, "Kami tahu nilai sebenarnya dari kata-kata seperti itu." Meskipun Putin tidak secara langsung mengatasi kekhawatiran yang berkembang bahwa Rusia berencana untuk menyerang Ukraina, ia tampaknya meletakkan dasar untuk perang dengan mengkarakterisasi potensi serangan militer Rusia sebagai tindakan membela diri. Moskow memiliki hak untuk mengambil tindakan pembalasan untuk memastikan keamanannya sendiri. Itulah tepatnya yang akan kami lakukan, tegas Putin. Sementara itu, mengutip The Telegraph, Amerika Serikat mengklaim Kremlin telah menyusun daftar orang-orang terkemuka Ukraina yang akan dibunuh atau dipenjarakan setelah invasi militer Rusia. Sebuah surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dari seorang diplomat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa Rusia akan menegakkan setiap pendudukan Ukraina dengan pembunuhan, penyiksaan dan penderitaan manusia yang meluas. Target yang mungkin akan mencakup tidak hanya politisi dan kepala keamanan, tapi anggota masyarakat sipil seperti jurnalis dan aktivis anti korupsi. Banyak yang telah menjadi kritikus terkemuka Moskow, terutama melalui umpan media sosial. Surat itu ditulis oleh Batseba Krokers, duta besar Amerika untuk kantor hak asasi manusia PBB di Swiss. PBB telah mengoperasikan misi pemantauan hak asasi manusia ke Ukraina sejak serangan militer Rusia ke sisi timur negara itu pada tahun 2014. Saya ingin menyampaikan kepada Anda informasi yang sangat mengganggu baru-baru ini yang diperoleh oleh Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran setelah invasi lebih lanjut sedang direncanakan, tulis Crocker. Dia menambahkan tindakan ini yang dalam operasi Rusia di masa lalu termasuk pembunuhan yang ditargetkan, penculikan atau penghilangan paksa, penahanan yang tidak adil dan penggunaan penyiksaan kemungkinan akan menargetkan mereka yang menentang tindakan Rusia. Crocker tidak merinci intelijen apa yang menjadi dasar kecurigaan Amerika Serikat, namun dia menambahkan, secara khusus kami memiliki informasi yang kredibel yang menunjukkan pasukan Rusia membuat daftar warga Ukraina yang diidentifikasi untuk dibunuh atau dikirim ke kamp setelah pendudukan militer. Korban potensial lainnya dapat mencakup agama dan etnis minoritas dan orang-orang LGBTQI. Setiap protes yang meluas terhadap pendudukan Rusia akan disambut oleh kekuatan mematikan. Amerika Serikat pada hari Senin kemarin menjatuhkan sanksi keuangan di wilayah pemberontakan Ukraina Timur, Donetsk dan Luhansk yang baru diakui kemerdekaannya oleh Rusia. Amerika Serikat juga memperingatkan setelah sanksi pertama ini akan ada lebih banyak lagi hukuman yang dijatuhkan jika perlu. Sekretaris PS Gedung Putih, Jen Psaki mengatakan Presiden Joe Biden akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk melarang investasi, perdagangan dan pembiayaan baru oleh orang-orang Amerika Serikat dari, ke, atau di wilayah yang disebut DNR dan
LNR Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP, DNR dan LNR adalah kode untuk wilayah Donetsk dan Luhansk yang diduduki pemberontak pro-Rusia di Ukraina Timur. Pemerintah akan memberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada siapapun yang bertekad beroperasi di wilayah Ukraina, kata Psaki. Ia menambahkan tindakan itu terpisah dari sanksi barat lebih luas yang siap diterapkan jika Rusia menginvasi Ukraina lebih jauh. Donetsk dan Luhansk, dua wilayah yang memproklamirkan diri sebagai republik, sudah memiliki hubungan sangat terbatas dengan warga Amerika Serikat. Namun sanksi tersebut menandai fase baru dalam apa yang biasa segera menjadi konfrontasi Timur Barat paling berbahaya sejak runtuhnya Uni Soviet. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengecap pengakuan Rusia atas wilayah separatis sebagai tanda bahwa Presiden Vladimir Putin tidak tertarik pada diplomasi. Blinken berujar mengakui kemerdekaan dua wilayah itu secara langsung bertentangan dengan komitmen yang diklaim. Gedung Putih mengatakan setelah Putin mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah merdeka, Biden berbicara melalui telepon selama 30 menit untuk menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap kedaulatan Ukraina. Dia juga memaparkan rencana sanksi terhadap Rusia. Biden kemudian membicarakan selama setengah jam dengan dua sekutu penting Eropa, yaitu Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz, kata seorang pejabat. Ketiga pemimpin itu sangat mengecam keputusan Putin dan mendiskusikan bagaimana mengkoordinasikan tanggapan mereka. Adapun Gedung Putih belum menanggapi pertanyaan tentang apakah masih ada pertimbangan atas KTT yang disarankan antara Biden dan Putin. Biden desak warga Amerika Serikat segera tinggalkan Ukraina, sebut situasi makin gila. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak warga Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Ukraina pada Kamis 10 Februari. Biden menyampaikan desakannya tersebut saat Rusia menggelar latihan militer di Belarus dan menambah jumlah pasukannya di dekat Ukraina, menambah kekhawatiran akan invasi. Saat ini ketegangan antara Washington dan Moskwa mencapai titik tertingginya sejak Perang Dingin sebagaimana dilansir AFP. Sejumlah laporan menyampaikan sekitar 130.000 tentara Rusia yang dikelompokkan dalam lusinan brigade tempur dikerahkan di dekat Ukraina. Orang Amerika harus pergi sekarang, kata Biden dalam wawancara yang direkam dengan NBC News. Kita sedang berhadapan dengan salah satu tentara terbesar di dunia. Ini adalah situasi yang sangat berbeda dan segalanya bisa menjadi gila dan cepat, sambung Biden. Biden menegaskan bahwa dalam keadaan apapun dia tidak akan mengirim pasukan Amerika Serikat ke Ukraina, bahkan untuk menyelamatkan orang Amerika jika Rusia menginvasi Ukraina. Itu adalah perang dunia ketika orang Amerika dan Rusia mulai saling menembak. Kita berada di dunia yang sangat berbeda, tutur Biden. Pernyataan Biden dirilis beberapa jam setelah Rusia meluncurkan tank-tanknya melintasi Belarus untuk mengikuti latihan militer. NATO memberikan peringatan keras atas aksi Rusia tersebut dan Barat semakin khawatir perang bisa pecah.